Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwa Enda Puswati Srongga dengan NIM 1813031002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKN 2 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan etika, fungsi, dan prinsip wirausaha. Etika merupakan pedoman moral dalam kehidupan manusia yang akan membimbing manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oleh karena itu, dalam berbisnis, etika harus ditegakkan. Dalam hal ini, etika usaha adalah prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan dalam kegiatan bidang usaha dengan segala persoalannya untuk mencapai suatu tujuan serta melaksanakan nilai-nilai yang bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan usaha sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi. Setiap entrepreneur memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan dalam berwirausaha. Fungsi utamanya itu adalah yang pertama, membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan. Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan. Menetapkan bidang usaha yang diinginkan. Menghitung skala usaha yang diinginkan. Menentukan pemodalan yang diinginkan atau modal sendiri dari modal dan modal luar dengan komposisi yang menguntungkan. Memilih dan menetapkan kriteria pegawai atau karyawan dan memotivasinya. Mengendalikan secara efektif dan efisien, mencari dan menciptakan berbagai cara baru, mencari terobosan baru dalam mendapatkan masukan atau input, serta mengolahnya menjadi barang atau jasa yang menarik. Dan yang terakhir ada memasarkan barang dan atau jasa tersebut untuk memuaskan pelangganan sekaligus dapat memperoleh dan mempertahankan keuntungan maksimal. Selanjutnya terkait dengan fungsi tambahan sebagai berikut. Yang pertama ada mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan menciptakan peluang usaha, mengendalikan lingkungan ke arah yang menguntungkan bagi perusahaan, menjaga lingkungan perusahaan agar tidak merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha yang dihasilkan, meluangkan dan peduli terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selanjutnya ada prinsip terkait dengan aktivitas berwirausaha, yaitu jangan takut gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Yang kedua ada penuh semangat, bersemangatlah dalam usaha dan penuh semangat biasanya usaha akan sukses. Yang ketiga ada kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah modal utama bagi seorang entrepreneur. Yang keempat ada bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil risiko. Yang harus dipertimbangkan adalah perhitungan dengan baik sebelum memutuskan sesuatu, terutama yang tingkat risikonya tinggi. Yang kelima ada sabar, ulet dan tekun. Dengan kesabaran biasanya akan memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehingga mampu memecahkan dan menghadapinya dengan baik dan optimal. Yang keenam ada optimis. Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi entrepreneur, sebab kata optimis merupakan prinsip yang dapat memotivasi kesadaran. Selanjutnya itu ada ambisius. Seorang entrepreneur harus berambisi apapun jenis usaha yang dijalaninya. Yang ke-8 ada pantang menyerah. Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya. Yang ke-9 ada peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang besar. Prinsip peka terhadap pasar dan dapat membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur, baik pasar di tingkat lokal, regional maupun internasional. Berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap entrepreneur harus senantiasa memegang secara baik tentang standar etika yang berlaku secara universal. Mandiri dalam banyak hal adalah kunci penting agar dapat menghindarkan ketergantungan dari pihak-pihak atau para pemangku kepentingan atas usaha yang dijalani. Jujur adalah mata uang akan laku di mana-mana. Peduli lingkungan. Seorang entrepreneur harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga terus serta menjaga kelestarian lingkungan di tempat usahanya. Selanjutnya ada soal nomor 2. Jelaskan jenis bidang usaha. Usaha produksi atau manufacturing. Usaha produksi adalah usaha yang terkait dengan mengubah bahan baku menjadi produk. Usaha perdagangan atau trading.
Usaha perdagangan dapat dikelompokkan menjadi usaha retail dan distributor, usaha jasa atau servis. Usaha jasa terkait dengan usaha yang mengandalkan para sumber daya manusia sebagai keunggulan bersaing. Selanjutnya, setelah usaha itu ada yaitu ada bidang-bidang usaha. Nah, bidang-bidang usaha itu ada bidang usaha produksi, di mana bidang usaha produksi merupakan segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalian atau pengelolaan sumber daya alam, produk pertanian, produk perkebunan, peternakan maupun mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Bidang usaha perdagangan, usaha bidang perdagangan dikelompokkan atas dua macam, yaitu usaha retail dan distributor. Distributor atau perdagangan besar adalah segala aktivitas marketing dan menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang retail atau lembaga-lembaga marketing lainnya. Bidang usaha jasa, selain faktor sumber daya dan teknologi keuangan pemasaran, maka sumber daya manusia sebagai sumber dalam bersaing. Soal nomor 3, jelaskan pengertian kewirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya akan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur pemodal usaha. Soal nomor 4, jelaskan pendekatan dan teori kewirausahaan. Terkait dengan entrepreneurship atau kewirausahaan, terdapat dua pendekatan sebagaimana dijelaskan oleh Brigner dan Ireland tahun 2008, yaitu yang pertama ada pendekatan makro dan yang kedua ada pendekatan mikro. Selanjutnya, teori kewirausahaan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teori ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Yang kedua ada teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Yang ketiga ada teori psikologi, di mana teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Yang keempat itu ada teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berdasarkan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Selanjutnya ada soal nomor 5, uraikan kelemahan dan keunggulan menjadi entrepreneur pada masa pandemi COVID-19. Kelebihan-kelebihan yang diperoleh menurut saya, yang pertama tidak bergantung kepada orang lain. Yang kedua dapat mengambil keputusan sendiri. Yang ketiga kreativitas dan ide untuk maju dan berkembang terus. Yang keempat ada loyalitas terhadap pekerjaan. Yang kelima ada pendapatan yang dirancang sendiri. Yang keenam ada bebas dalam mengatur irama pekerjaan. Dan yang ketujuh ada fleksibel dalam waktu dan tempat. Kelemahan menjadi seorang entrepreneur menurut Suryana 2003 adalah pengorbanan personal. Pada awalnya entrepreneur harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Yang kedua ada beban tanggung jawab. Entrepreneur harus mengelola semua fungsi bisnis baik pada bidang produksi atau jasa, pemasaran, keunggulan personil maupun pengadaan bahan dan pelatihan staf atau karyawan. Yang ketiga ada kecilnya margin atau keuntungan yang kemungkinan gagal. Oleh karena setiap usaha menggunakan modal yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin atau laba keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga ada. Soal yang keenam itu ada jelaskan karakteristik wirausaha yang menarik dalam masa pandemi COVID-19. Karakteristik yang pertama yaitu komitmen total. Determinasi dan keuletan hati entrepreneur adalah mereka yang memiliki komitmen total dan determinasi untuk maju sehingga dapat mengatasi berbagai hambatan, kesulitan yang timbul tidak memadamkan kesemangat entrepreneur untuk terus berkreasi dan berinovasi. Yang kedua ada berorientasi pada kesempatan dan tujuan. Entrepreneur yang sukses adalah mereka yang fokus pada peluang yang ada, mereka yang memulai usaha dari
peluang, memanfaatkan sumber daya yang ada, serta menerapkan struktur dan strategi secara tepat. Mereka menetapkan standar tinggi untuk tujuan tetapi masih dapat dicapai, artinya hal yang dicapai masih dalam batas yang realistis. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan yang persisten. Entrepreneur adalah mereka yang tidak mudah terintimidasi oleh situasi yang sulit. Mereka adalah pribadi yang percaya diri dan optimis, yang dibarengi dengan kerja keras, kreatif, inovatif, dan entrepreneur yang sukses adalah mereka yang kreatif dan inovatif. Kreatif dapat dipelajari dan dilatih serta merupakan kunci sukses dalam struktur ekonomi masa kini. Oke, selanjutnya nomor 7, uraian sukses story di bidang usaha dalam masa COVID-19. Nah, di sini saya akan mengambil contoh seorang wirausahawan, yaitu Edwin Mintafudin, di mana dahulunya dia adalah seorang pebisnis travel haji. Namun karena sedang masa COVID-19 ini, bisnis travel hajinya juga mengalami penurunan, dan kemudian bisnis dia berputar haluan merintis usaha di bidang kuliner. Edwin mencoba peruntungan di bidang kuliner dengan membuat tempat makan bebek cenghar. Nah, menurut beliau, kuliner dipilihnya karena dianggap sebagai bisnis yang cukup stabil di masa pandemi ini. Masyarakat tak akan meluputkan kebutuhan pokok seperti makanan. Nah, di samping itu, menurutnya menu bebek ini sangat enak karena merupakan menu yang sangat lezat, juga bisa membantu roda perekonomian terus berputar, baik itu roda perekonomian dia dan orang-orang yang terlibat dalam bisnisnya. Lewat bisnisnya ini, selain para pegawai dahulu bisa diselamatkan, ia juga bisa melibatkan para peternak bebek, para petani, hingga penyedia jasa pengantar makanan berbasis platform digital seperti Gojek dan juga Grab. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Om Santi 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 Om.